mengenai sosialisasi UKM PPG di tahun 2020. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. S.W.M.S, Koordinator PPG, Bapak Dr. Abil Mansur, Panitia Inti, ada Ibu Tiur, ada Pak Jamalun Purba, tim IT, ada Pak Iwani, Pak Basri, dan kemudian teman-teman yang lain. Dan khususnya teristimewa Bapak Ibu sekalian peserta atau masih PPG dalam jabatan yang angkatan kedua. Izin Pak WR1 saya menyampaikan bahan untuk diskusi kepada teman-teman peserta PPG dalam jabatan. Lanjut. Ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa di sore ini, walaupun sudah mendekati jam 5, tapi saya pikir tidak ada halangan bagi kita untuk diskusi. Mungkin ini sudah selesai asar, jadi kita lebih enak. Dan nanti mungkin silahkan aja kalau mau diskusi lebih banyak daripada nanti saya hanya menyajikan materi, langsung aja, misalnya langsung dipotong juga nggak apa-apa. Lagi saya nyaji, kalau misalnya ada pertanyaan langsung dipotong nggak apa-apa gitu, demi efisiensi waktu. Pada prinsipnya di dalam program PBG ini nanti Bapak Ibu itu menghadapi dua bentuk ujian. Yang pertama itu uji pengetahuan UP, itu yang dilakukan secara online. Itu wajib datang nanti di tempat-tempat penyelenggara karena itu berbasis IT dengan online, dan itu nanti biasanya ini yang menjadi ya agak bumerang ya bagi sebagian orang. Nah, yang kedua itu UKIN. Kalau UKIN ini ya namanya uji kinerja, itu berarti uji performan dari Bapak Ibu sekalian. Tapi karena ini sedang masa pandemi COVID ya, jadi nanti bentuknya agak berbeda. Jadi saya coba aja share screen dulu supaya bisa kita sama-sama lihat bagaimana sebenarnya itu. Nah, jadi untuk uji ini sebenarnya ada dua. Jadi di sini ada lagi UKIN. Jadi prinsipnya begini Bapak Ibu. Yang dinilai itu nanti ada kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran, kemudian penampilan dalam proses pembelajaran di kelas real, berarti nanti ini kita bahas bagaimana di masa pandemi ini, baru yang ketiga portofolio. Sedangkan pada UP yang ini adalah ujian online. Jadi nanti di sini biasanya itu nanti dimulai dari UP dulu baru UKIN. Nah, pengalaman yang lalu-lalu dari teman-teman yang senior-senior dari Bapak Ibu ya, yang sudah ujian duluan dulu ya, ada yang sudah 20 tahun jadi guru baru ikut ujian, itu banyak mengalami hambatan atau kendala di masalah UP, itu khususnya di perangkat IT-nya, kemudian di sistem ujiannya. Jadi di UP ini itu kira-kira 120 butir soal dalam waktu 180 menit, khusus di luar administrasi dalam arti login segala macam pengarahan gitu. Tetapi soalnya ini sudah untuk berpikir tinggi ya, pakai HOTS. Jadi bukan lagi hanya pemahaman atau pengenalan gitu. Jadi sudah higher thinking, kemudian dengan tingkat kesulitan itu mengikuti normalitas, 25% itu mudah, sama dengan yang sukar, sedangkan yang sedang itu 50%. Sedangkan jenjang kognitif yang ditanyakan dalam soal-soal tadi itu bergerak dari mulai C3 sampai C6. Jadi bentuknya ini adalah tes pilihan berganda. Nah, kira-kira seperti ini dia distribusi atau kisi-kisinya. Jadi ada 7 capaian pembelajaran. Yang pertama itu kira-kira 20 butir dengan waktu 20 menit. Dan seterusnya ini
Nanti yang menumpuk itu adalah yang di 50 butir khusus di penguasaan materi ajar. Jadi ini nanti akan sesuai dengan bidang Bapak Ibu sekalian. Sedangkan nanti merancang pembelajaran ini ada juga ditanyakan dengan mengkaitkan teknologi di dalam pendidikan, TIPEK ya, termasuk dengan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan TIK. Kenapa TIK ini menjadi penting? Sebenarnya itu sudah berjalan lama. Dengan era revolusi industri 4.0 ini kita tidak bisa lagi tanpa TIK karena hampir semua sudah menggunakan perangkat itu. Jadi itu dituntut wajib dimiliki kompetensi itu oleh setiap guru. Inilah kendala-kendala yang sebenarnya dihadapi oleh para senior guru-guru yang angkatan lama gitu ya, karena waktu mereka sekolah dulu itu belum memanfaatkan itu, sekarang baru belajar itu agak susah gitu ya. Tapi kalau yang ini sekarang dalam jabatan ini kan masih muda-muda, masih fresh, maka itu kalau soal IT saya pikir tidak ada masalah. Nah kemudian ada beberapa aturan, nanti yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, jangan sampai terlambat waktu UP, itu persiapan mental dulu lah. Harus diatur dulu, jangan nanti kalau waktunya sudah sempit, nanti Bapak Ibu jadi stres. Jadi mengikuti ujian sudah stres, belum lagi baca soalnya lagi, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi Bapak Ibu. Dan pengalaman yang lalu-lalu itu, terutama yang dari luar daerah, itu selalu ada aja itu setiap penyelenggaraan itu ada kasus, misalnya estimasi dari tempat tinggal dia ke lokasi ujian itu normalnya 3 jam. Maka dia ambil jarak 5 jam sebelumnya sudah bergerak dari sana. Walaupun malam mungkin kan lebih sepi. Tapi ada aja halangan di jalan sehingga itu memakan waktu 6 jam. Maka dia menyatakan gugur. Karena nanti begitu sudah login, peserta tidak diperkenankan lagi masuk ke ruangan ujian pengetahuan. Karena itu online, nasional. Kemudian itu semua menggunakan protokol kesehatan. Jadi ini nanti saya pikir ini standar nanti Bapak Ibu. Jadi saya poin-poin pentingnya saya sampaikan. Tapi yang perlu dipersiapkan lagi di sini nanti ada yang harus disiapkan oleh panitia itu mungkin mulai dari perangkat pembelajarannya, server segala macam, UPS, genset, sampai kepada pengaturan tempat duduk. Jadi ini 1,5 meter ke depan, ke belakang, dan ke samping. Jadi harus zona aman benar-benar supaya ini memang dari protokol kesehatan juga aman. Kalau selama ini pun hanya sekitar 1 meter, tapi ini dengan COVID ini mungkin 1,5 meter tidak bisa ditawar lagi. Kemudian nggak usah Bapak Ibu hiraukan kekhawatiran tentang fasilitas karena itu sudah siapkan panitia, mulai dari toilet, kemudian tempat menyimpan barang, karena Bapak Ibu nanti tidak dipergunakan menggunakan perangkat-perangkat di luar kebutuhan ujian. Jadi ini ketentuannya. Jadi mulai dari sini kita lihat dilakukan satu hari itu hanya 2 sesi. 8.30 sampai 11.30, yang sesi siangnya 13 sampai 16. Sekali lagi jangan sampai terlambat, karena peserta itu 1 jam sebelum ujian dimulai sudah hadir di lokasi, karena nanti dipanggil satu-satu ke dalam, ada pemeriksaan identitas, kemudian penempatannya di mana, sampai kepada login, dan nanti ada petunjuk atau pengarahan bagaimana mengerjakannya. Nah, ini tata tertib, jangan sampai membuat satu kesalahan nanti kena punishment, itu yang pasti tidak akan lulus kalau sudah kena hukuman. Jadi di sini yang perlu dilihat ini peserta yang akan terlambat apabila datang pada saat login ujian sudah berlangsung. Jadi kalau 8.30 sudah login, Bapak Ibu tidak diperkenankan lagi mengikuti ujian itu. Walaupun dari jauh, alasan apapun ya bisa, berarti harus menunggu lagi untuk berikutnya. Yang lainnya normatif, jadi tidak boleh membawa handphone, tidak boleh ke ruangan ya, kalau bawa handphone boleh, tapi nanti letakkan di tas, di
lemari penyimpanan, sedangkan di ruang ujian tidak boleh bawa handphone, kamera, komunikasi, arloji juga nggak boleh karena di ruangan itu sudah disiapkan nanti jam dinding yang bisa dilihat dari segala penjuru oleh peserta, kemudian alat perekam, nah, kecuali obat-obat khusus, ya ini baru dibolehkan. Semua itu melalui pemeriksaan. Bahkan di beberapa tempat itu pakai alat detektor gitu ya. Jadi agak-agak serem juga gitu kalau lihatnya itu. Tapi begitulah SOP-nya. Kemudian hadir 60 menit sebelum ujian dimulai. Dan seterusnya cocokkan identitas. Nah, ini nanti ada beberapa tingkat kesalahan. Kesalahan yang paling ringan itu tidak bawa identitas. Itu nanti harus diperingati dan seterusnya itu pokoknya harus disiapkan lah supaya jangan terhambat. Nanti dengan tidak ada identitas, nanti proses memasuki ruangan juga terhambat. Bapak Ibu kehilangan waktu untuk latihan, kehilangan waktu untuk persiapan, menenangkan diri segala macam. Nah begitu start mulai itu jam komputer langsung menghitung detiknya. Kemudian harus jaga juga tata tertibnya, tidak boleh keluar ruangan kecuali atas izin pengawas. Kemudian tetap di dalam ruangan sampai ujian berakhir. Jadi kalaupun sudah selesai duluan nggak boleh keluar duluan. Kemudian soal-soal itu jangan coba-coba dicatat dan itu nggak ada gunanya. Karena kalaupun keluar 180 soal, itu berasal dari database yang mungkin 900 atau 1000 soal. Jadi probabilitas keluar soal yang kita catat itu kecil sekali. Nah, kemudian ini panitia ini biarkanlah ini menjadi tugas panitia. Sekarang pengawas juga sama, ini yang jelas kalau satu ruangan itu nanti lebih dari 20 maka ada 2 orang pengawas. Tapi kalau misalnya 20 ke bawah itu hanya 1. Dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ada beberapa hal yang menyebabkan ini dinyatakan kita katakanlah kendala atau hambatan. Yang pertama komputer hang. Jadi kalau bisa komputer hang, pindah ke komputer lain. Jadi kalau misalnya nanti satu ruangan ada 20 peserta, itu minimal ada 30 komputer yang siap digunakan. Jadi 20 digunakan, yang 10 itu untuk cadangan. Jadi kalau ada yang mengalami hambatan, misalnya komputer yang digunakan itu lambat ataupun hang segala macam, itu bisa pindah ke komputer yang lain. Kemudian listrik padam, ini bisa diantisipasi dengan UPS, baru segera dihidupkan genset, karena genset ini tidak semua lokasi ujian ini menggunakan otomatik untuk startnya, karena itu juga berisiko. Jadi ya paling tidak menjaga komputer tetap nyala. Kalau terjadi pemadaman listrik dari PLN, itu di-handle dulu oleh UPS, baru selanjutnya panitia akan menyalakan genset dan selanjutnya bekerja dengan genset. Kemudian internet putus di keseluruhan LPTK, ini biasanya itu dari pusat. Karena itu diikuti oleh ribuan peserta, itu bisa saja down servernya. Kalau itu terputus, ya itu nanti panitia akan melakukan komunikasi, khususnya tim IT, melakukan komunikasi ke pusat. Kalau memang nanti itu biasanya ya, lebih dari 30 menit tidak ada solusi, maka ujian akan ditunda. Kemudian ini pelanggaran-pelanggaran. Yang pertama yang seperti saya katakan tadi, terlambat, kemudian dokumen peserta tidak sesuai atau tidak membawa identitas, ini termasuk sanksinya ini sanksi untuk pelanggaran ringan. Sedangkan yang sedang ini melanggar tata tertib ujian, nanti Bapak Ibu akan nanti diberikan panduan tata tertib ujian sebelum ujian. Jadi di sini ada sanksi yang harus dijalani, tapi yang pelanggaran berat ini melakukan kecurangan. Kecurangan itu bisa saja dia pakai joki, dia bawa segala macam alat-alat perekam segala macam, itu akan dikenakan sanksi, dipastikan itu tidak lulus. Dan inilah sanksinya. Jadi kalau yang sudah melakukan pelanggaran berat, dia dipastikan tidak lulus dan dia harus membuat pernyataan dan dia dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti ujian kompetensi pada uji kompetensi berikutnya. Jadi habislah harapan dia untuk menjadi guru profesional.
Kalau penundaan ini bisa dikatakan ini tadi seperti ini 30 menit ya, gangguan tidak dapat diperbaiki, ini bisa ditunda atau dibatalkan UP-nya. Kemudian ditemukan kecurangan sebelum UP berjalan atau terjadi gangguan maupun fisik, non fisik dan seterusnya. Kemudian ini masalah panitia, tapi nanti di lokasi itu dipastikan juga pada saat ujian ini tidak ada pekerjaan fisik di sekitar itu. Jadi kita nggak perlu khawatir terganggu kalau sedang ujian karena bising suara kerjaan konstruksi di sebelah, misalnya menanam tiang pancang yang itu bising segala macam, itu akan dihindari. Jadi pada saat ujian berlangsung itu diusahakan tidak ada gangguan seperti itu. Kemudian kelulusan itu ditentukan oleh hasil UKIN dan UP. Nah, ini menggunakan patokan. Jadi minimal 70%. Dalam skala 100 dia 70% baru bisa lolos. Kemudian ini ada batasnya, yaitu 3 tahun. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini supaya jangan berulang-ulang. Kemudian kita ke penilaian ujian yang lain. Nah, di aspek penilaian UKIN, setelah UP itu nanti ada UKIN, itu kinerja. Yang pertama itu perangkat pembelajaran ya. Bapak Ibu sudah dibimbing oleh guru pamong, oleh dosen pembimbing lapangan, manfaatkanlah ilmu dalam proses pembelajaran itu untuk mendapatkan skor tertinggi di dalam ujian ini. Karena walaupun kita itu sudah menjadi guru, biasanya itu kalau ada ujian pasti kita mempersiapkan diri. Jadi artinya apa? Apa yang kita siapkan untuk ujian itu biasanya atau bisa dipastikan itu lebih bagus dari apa yang kita kerjakan sehari-hari. Nah, jadi di sini ada penampilan dalam ujian yang ini terdiri dari beberapa indikator. Pertama, penguasaan materi, ini skornya nanti paling tinggi. Strategi belajar mengajar mulai dari membuka, persepsi, penyajian materi inti, evaluasi dan menutup pelajaran. Walaupun ini nanti sudah Bapak Ibu kerjakan sehari-hari, tapi bisa saja dalam ujian kita bisa gugup, bisa kelupaan, karena kita kadang-kadang juga kan ya sebagai guru kalau berhadapan dengan siswa ya kita seperti raja gitu, tapi begitu kita dinilai, wah kita juga bisa down mentalnya begitu. Jadi ini nanti Bapak Ibu persiapkan terutama dalam pembuatan video. Kemudian memilih dan menggunakan media pembelajaran. Nanti kita bahas satu-satu ini. Kemampuan menjelaskan, bertanya, dan menjawab pertanyaan. Baru kemampuan berinteraksi dan berinovasi dalam pembelajaran, dan seterusnya. Ini dalam UKIN. Jadi di sini Bapak Ibu harus menyusun RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Dan membuat video pelaksanaan pembelajaran selama durasi 30 menit. Jadi Bapak Ibu, ini sebagai pengganti Bapak Ibu mengajar di depan kelas untuk dilihat oleh 2 orang penguji, yaitu dosen penguji dan guru penguji, yang masing-masing bukan berasal dari pembimbingnya. Ini selama 30 menit ini digantikan dengan video. Jadi Bapak Ibu buatlah rekaman video sedang mengajar, buat sedemikian rupa tekniknya ya, nanti buatlah yang bagus, kalau belum bagus ulangi atau diedit, pokoknya itu memang nyambung, terkesan seperti natural dia kan, alamiah. Bapak Ibu ngajar tidak mesti kiku atau grogi, tapi juga tidak mesti overacting gitu ya, bagaimana lah mengajar yang natural itu seperti apa gitu. Kemudian perangkat dan video dikirim ke panitia lokal dalam bentuk video dalam bentuk soft file, sedangkan perangkatnya mungkin ini bisa cetak. Itu 3 hari sebelum pelaksanaan UKIN yang lama. Nanti itu akan dijelaskan oleh teman-teman tim IT, ada Pak Iwani, ada Pak Basri ya.
Kemudian pengisian portofolio dilakukan bersamaan dengan pengiriman perangkat dan video pembelajaran. Ini yang mau kita bahas nanti satu-satu. Khusus untuk capaian pembelajaran ke-7, ini mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, di sini ada itemnya penelitian, ada refleksi diri, ada pencarian informasi baru, dan ada karya inovasi. Mungkin dari sebagian Bapak Ibu ini merasa belum begitu familiar ya dengan yang 4 ini, walaupun mungkin pernah melaksanakan tapi tidak begitu familiar. Karena apa? Mungkin ya selama ini hanya untuk lepas tugas, tapi dalam hal ini tidak bisa hanya melengkapi tugas, tapi kualitas dari yang ditugaskan itu harus dijaga, baik secara konten maupun sebagai sistematika dan penggunaan bahasa yang digunakan. Semua tunduk pada aturan-aturan kaidah ilmiah yang memang harus dipenuhi dalam satu rangkaian karya ilmiah yang ini. Nah, di portofolio ini melaksanakan penelitian dan publikasi, itu ada laporan penelitian, ada artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah atau di jurnal, baik yang terakreditasi maupun yang tidak. Kemudian ada tulisan ilmiah populer di majalah, tabloid, koran, kemudian ya termasuklah mungkin koran online atau sejenisnya gitu ya. Yang penting koran online-nya bukan koran hoax ya. Kemudian melakukan refleksi diri. Ini ada narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang meliputi pengembangan diri, termasuk perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan penelitian dan pengembangan karya inovasi. Jadi ini menceritakan tentang apa yang Bapak Ibu lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan hasil belajar dari proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Dari waktu ke waktu, usaha Bapak Ibu itu apa? Jadi mulai dari perencanaannya, pelaksanaan sampai evaluasi. Ini mungkin ada tahapan-tahapan nanti Bapak Ibu ceritakan sih. Dan jangan mencontoh orang lain, nanti itu nggak pas bajunya, ukurannya nggak pas. Jadi apa yang kita buat dinarasikan. Satu pesan saya, biasanya gitu ya, tidak semua orang yang terampil dalam melaksanakan pekerjaan, tapi juga terampil dalam menyusun laporan. Sebaliknya, ada orang yang terampil menyusun laporan, tapi kurang terampil dalam pelaksanaan di lapangan. Jadi di sini kita dituntut dua-dua. Kita terampil melaksanakan pekerjaan itu di lapangan, tetapi juga berkualitas dalam menyusun laporan. Yang kurang beruntungnya, di lapangan kita itu sudah bagus, tapi yang kita tulis dalam laporan, dalam narasi itu tidak bagus. Yang dinilai itu yang dilihat di dalam narasi. Ini yang jadi persoalan. Tapi sebaliknya, di narasi mungkin itu bagus, tapi pelaksanaannya tidak, ini nanti akan ketahuan juga. Karena nanti tim penilainya itu akan melihat apakah ini benar. Nanti ada logika-logika yang memang ditemukan, ini janggal, ini ganjil, dan seterusnya. Karena itu, buatlah itu memang ada rangkaian peristiwa yang memang kita kerjakan. Jadi jangan bohong, itu artinya kalau bohong harus konsisten dan siapkan bukti ya. Jadi biasanya bohong nggak ada bukti, ini udah bohong bukti lagi gitu. Tapi biasanya kalau bohong buktinya akan ketahuan, gitu, akan mengungkap sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, mencari informasi baru. Jadi kegiatan ini termasuk peningkatan kompetensi diri, baik pendidikan, pelatihan, lokakarya, seminar, konferensi, dan kegiatan lain yang meningkatkan kemampuan diri kita sebagai guru. Jadi itu kegiatannya memang harus di dalam bidang yang sama. Jadi tidak mungkin kita ikut seminar atau pelatihan tapi tidak sesuai dengan bidang kita, itu tidak akan diakui. Kemudian menghasilkan karya inovasi, ini bisa buku, bisa modul, bisa diktat, media karya teknologi, dan seterusnya. Tapi ini nanti dibatasi bagi teman-teman yang ini PPG dalam jabatan, itu mesti luas waktunya, itu kan 2 tahun sebelumnya tambah semasa menjadi mahasiswa. Jadi 2 tahun sebelumnya itu mesti diakui kalau kita buat buku, diktat, dan seterusnya. Nah ini
Karya yang kita buat tadi itu harus dinyatakan dengan satu pernyataan bahwa itu adalah memang asli. Jadi bukan plagiat, bukan membaca, dan seterusnya. Jadi ada beberapa teknik nanti karya kita itu tidak mesti 100% memang hasil kita, enggak. Karena di dalam menulis itu kita juga mengambil atau mensitasi orang lain. Mungkin memakai pendapat orang lain, memakai instrumen orang lain, memakai media orang lain, tapi itu harus dituliskan dalam bentuk sitasi yang benar sehingga itu memang secara keilmuan itu sah. Jadi tidak bisa dinilai sebagai plagiasi. Nah, interval waktu pengumpulan buktinya ini sama di sini. Jadi di PPK dalam jabatan tadi 2 tahun terakhir ditambah karya selama menjadi mahasiswa. Kecuali bagi yang prajabatan hanya selama menjadi mahasiswa PPG. Ini bentuk isiannya, kira-kira misalnya untuk kegiatan penelitian telah dilakukan, Bapak Ibu tuliskanlah yang di sini dan seterusnya. Nah, ini untuk rubrik penilaiannya. Publikasi di jurnal internasional itu punya bobot skor 3, jurnal nasional terindeks Sinta 1 dan Sinta 2 itu 2,5, sedangkan di publikasi jurnal yang memiliki ISSN dan DOI itu 2, tapi hanya jurnal nasional yang tidak terakreditasi itu 1,5. Laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah itu 1. Tapi kalau tidak dilaporkan itu 0,5. Nah, di sini Bapak Ibu harus disiasati. Kalau Bapak Ibu punya satu penelitian, usahakan itu legal. Artinya ada surat keterangan dari pimpinan bahwa itu disahkan, penelitiannya itu resmi. Yang kedua, itu harus Bapak Ibu seminarkan. Kalau tidak nanti skornya hanya 0,5. Jadi seminarkan itu bisa saja sesama guru di sekolah itu, Bapak Ibu sampaikan hasil penelitian Bapak Ibu, nanti ada masukan, ada pertanyaan, silakan sehingga nanti bisa memperbaiki hasil penelitian itu. Itu nanti bobotnya menjadi 1. Kemudian karya ilmiah yang best practice, sesuatu unggulan lah ya, yang terbit di jurnal ataupun di proceeding internasional itu punya bobot 3. Kalau yang proceeding nasional dia 2,5, sedangkan untuk lokal atau regional ya, provinsi itu ada 2. Kalau di mass media dia hanya 1,5 karena ini tuntutannya agak beda. Demikian dengan yang di web ya dan seterusnya. Sedangkan untuk pengembangan diri dia 0,5, termasuk melakukan refleksi ini 0,5, termasuk juga dengan karya inovasi 0,5. Khusus untuk latihan fungsional dan teknis itu lebih dari 960 jam itu baru diakui 15, sedangkan di bawah itu ini ada aturan mainnya. Jadi kalau hanya 30 sampai 80 jam ya itu bobotnya kecil. Padahal 80 jam itu kalau kita hitung satu hari itu misalnya 6 jam, berarti dia sudah sekitar 12 hari, 13 hari. Jadi kegiatan itu 2 minggu. Jadi kalau di bawah 2 minggu, nggak lebih dari 2 minggu nggak akan bisa mendapatkan skor 2. Kemudian untuk portofolio, ini nanti dinilai oleh 2 orang, yaitu dosen yang memberikan nilai portofolio, dia masih berdasarkan rubrik penilaiannya. Nanti ada instrumennya kita bahas satu-satu. Kemudian portofolionya ini kita lihat ada skor maksimumnya. Untuk penelitian dan publikasi itu 2, refleksi diri 1,5, sama juga dengan pencarian informasi baru, kemudian menghasilkan karya inovasi 2 sehingga totalnya itu 7. Sedangkan nilai UKIN itu nanti akan dilakukan 6 kali skor praktek pembelajaran termasuk penilaian RPP tadi, ditambah 1 nilai portofolio dibagi 7. Jadi bobot yang menentukan itu adalah praktek pembelajaran, mulai RPP, video, tambah lagi nanti di soal-soal segala macam itu. Kalau itu misalnya dapat bagus, itu dikali 6. Jadi ini bukan 1 tambah 1 bagi 2. Kalau 1 tambah 1 bagi 2, misalnya di sini 8, di sini 7, maka itu dapat 7,5. Ini tidak. Kalau ini 8, ini 8 kali 6. Sini 1 kali 7. Karena itu berarti nanti baru dibagi 7. Nah,
Ini dari ujiannya. Sekarang kalau misalnya kita lihat dari contohnya, ada misalnya itu TIPEK. Tadi ada kita singgung TIPEK ya. Jadi penggabungan teknologi yang ada sekarang ini dalam pendidikan, Bapak Ibu harus menggabungkannya kira-kira seperti ini hanya contoh ya. Ini contoh misalnya untuk asam basa, nanti untuk yang SD kita ada kasih contoh yang lain. Misalnya indikator asam basa ini materi untuk SMA kalau nggak salah ini ya. Jadi di sini indikator pembelajaran kira-kira seperti ini dibuatnya. Baru komponen TIPEK-nya apa, konten knowledge-nya apa. Ini ada nanti sini indikator alami, kemudian untuk pedagoginya pendekatan saintifik, modelnya inquiry terbimbing, metodenya observasi, tanya jawab, diskusi, presentasi dan seterusnya. Terus teknologi knowledge-nya ini menggunakan handphone, LCD, laptop, lembar kerja siswa, Google Drive, YouTube, PowerPoint dan seterusnya. Nah, untuk yang berikutnya ini ada pedagogi content knowledge-nya PCK ini perencanaan percobaan ini sudah nanti skenario-nya seperti apa. Sampai kepada teknologi kontennya ini semua ini dituangkan dalam satu narasi itu yang dikatakan nanti mulai dari rencana pembelajaran. Jadi di situ harus Bapak Ibu tuangkan dengan benar supaya itu mendukung. Intinya adalah sama, yaitu relevansi. Kalau tujuannya itu A, maka konten materi pelajaran harus dipilih yang memang mampu untuk mencapai A. Sedangkan medianya harus dipilih yang paling tepat dan efektif untuk menghasilkan capaian pembelajaran seperti yang sudah dirumuskan. Sedangkan evaluasinya itu disusun harus memang valid dan reliable sehingga dia benar-benar bisa mengukur kompetensi yang ditetapkan sebagai hasil atau capaian pembelajaran. Nah, ada beberapa contoh sebenarnya yang bisa kita lihat yang untuk seperti ini. Jadi misalnya ini kan ada contoh ya, ada contoh-contoh seperti ini. Ini Bapak Ibu silahkan aja sharing di internet itu banyak. Jadi yang untuk ini misalnya untuk SD ya, ini ada nggak yang untuk SD? Oh ini ada kelas 2 SD. Misalnya untuk kelas 2 SD ini bisa dilihat. Ya. Nah. Misalnya ini. Nah, ini kalau bisa kita lihat dari RPS-nya, supaya nanti RPS kita berkualitas, Bapak Ibu bisa mengambil contoh orang lain, tapi jangan dicontek habis. Tetapi dimodifikasi, itu jadikan sebagai referensi, bukan sebagai bahan yang mau kita adopt. Jadikan sebagai referensi, sebagai rujukan atau sebagai pembanding. Jadi misalnya, di sini untuk RPP, misalnya untuk tema kewajiban dan hakku. Jadi di sini itu untuk kelas 3 di semester 1 pembelajaran kelima. Waktunya itu 4 jam pelajaran. Misalnya tujuan pembelajarannya kita lihat simak misalnya dengan tematik seperti ini. Berarti setelah melihat gambar teks rumah tempat berlindung gitu ya yang dikirim melalui WA group, siswa mampu mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran dengan percaya diri. Inilah satu norma ya, satu ketentuan yang harus ditepati atau dituruti dalam kita merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi ada subjeknya, ada siswa, ada behavior, kompetensinya, ada kondisi, dan ada degree. Jadi ada siswa, ini ada kompetensinya itu mampu mengidentifikasi ungkapan atau kalimat dalam kondisi
dikirim melalui WA Group, sedangkan degree-nya adalah dengan percaya diri dan seterusnya. Jadi yang begini-begini Bapak Ibu boleh jadikan referensi. Tapi ini bukan kitab suci. Nah, ini juga enggak bisa diyakini 100% benar. Jadi ambil yang baik, yang enggak baiknya enggak usah diambil. Ambil yang baik, terapkan dengan Bapak Ibu yang kembangkan sebagai bahan untuk ujiannya. Nah, ini rekamannya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi yang di sini ya, berikanlah penilaian terhadap ini yang harus, artinya begini, Bapak Ibu buat sesuatu produk yang nanti dapat memiliki sifat seperti indikator yang dinilai supaya nilainya tinggi. Karena kalau di luar nanti dengan kriteria penilaiannya skornya rendah gitu. Jadi ini kalau kita lihat akumulasinya kira-kira seperti ini, ada rubriknya mulai dari publikasi, kemudian kegiatan pengembangan diri, kemudian di sini pelatihan, di sini misalnya kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi semua itu ada tempatnya dan ini harus di-upload. Nanti Pak Basri akan menjelaskan itu, apakah di Google Drive, linknya UKM PPG ini nanti kita lihat kapasitasnya. Ini ada petunjuknya, nanti biar Pak Basri yang menjelaskan itu. Itu kira-kira yang bahan pengantar untuk diskusi kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Cuman saya masih penasaran dulu, saya lihat dulu videonya juga ada, nanti kalau Bapak Ibu cari itu pasti akan ketemu dan itu bisa Bapak Ibu pelajari dengan cara yang lebih. Bentar, saya coba masuk dulu. Kan ada 4. Ya. Komponen yang UKIN atau yang UP, Bu? Yang UKIN, Pak, UKIN. UKIN ya. Apa itu keempat-empatnya harus ada, Pak, itu? Ini Bu ya. Jadi yang UKIN itu pertama RPP, kemudian penampilan dalam pembelajaran dan portofolio. Yang RPP nanti Ibu ikutilah aturan main dalam menyusun RPP seperti yang saya contohkan tadi, mana tadi ya? Nah, ini seperti ini. Ibu ikutilah itu, karena penilaiannya juga ada nanti situ bobotnya berapa. Nah, yang berikutnya penampilan dalam proses pembelajaran ini video rekaman tentang Ibu mengajar. Jadi kalau yang dulu itu kan di kelas real, artinya Bapak Ibu ditungguin Bapak Ibu mengajar di depan, dosen penguji dengan guru penguji itu di belakang memperhatikan Ibu mengajar dengan kelas yang sebenarnya. Tapi dalam hal ini Ibu, karena ini situasinya ada pandemi COVID, maka Bapak Ibu yang praktek atau ujian mengajar di kelas yang sebenarnya itu diganti dengan rekaman video 30 menit. Mulai dari membuka, kemudian ada persepsi, penyajian materi inti, evaluasi, dan menutup pembelajaran. Dan bagaimana Ibu menguasai materinya nanti akan terekam dalam video tersebut. Itulah nanti yang akan dinilai. Jadi penilaian ini bobotnya nanti juga sudah ada. Dan itu tidak bisa nanti ditawar-tawar karena penguji itu nanti itu hanya memasukkan di sistem. Jadi sistem informasi yang akan menghitung sendiri. Jadi kalau misalnya masuk nilainya berapa, nanti otomatis akan dihitung. Jadi bukan penilai yang nanti menghitung-hitung, bisa ditambah, bisa dikurang, nggak bisa. Begitu masuk, ya nanti dia akan dihitung sendiri hasilnya seperti apa. Jadi di video tadi ini Bapak Ibu harus pikirkan, rencanakan dengan baik, mulai dari membuka seperti apa, persepsi seperti apa, penyajian materi intinya itu bagaimana Ibu menyampaikannya, evaluasi dan menutup pelajaran seperti apa. Kemudian media pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan itu juga apa. Jadi ini semua harus linier. Kalau tujuannya A, maka
waktu membuka itu apa yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Persepsi itu apa yang kita hadirkan supaya ingatan peserta didik itu akan mengarah kepada topik atau materi yang akan kita bahas. Terus materi intinya apa? Jadi jangan tujuannya nanti ke utara, bahannya ke selatan, itu nggak ketemu. Atau tujuannya ke utara, bahannya ke barat, itu juga nggak ketemu. Jadi ini harus satu garis. Kalau tujuannya ke utara, bahannya juga harus ke utara, materi intinya ke utara, evaluasinya juga evaluasi ke utara, termasuk media pembelajarannya juga yang seperti itu. Jadi semua harus di dalam satu garis yang linier, sehingga itu memang benar-benar merupakan satu kesatuan. Kemudian waktu Bapak Ibu menjelaskan ini akan kelihatan juga nanti di situ. Itu yang saya katakan tadi, mungkin Bapak Ibu sudah biasa mengajar, tapi begitu itu direkam, karena ini akan dinilai, itu bisa saja gugup, bisa kelupaan, segala macam. Jadi ini tekniknya, karena ini 30 menit, ya rekam aja, nanti diedit. Yang misalnya ada yang aktivitasnya nggak perlu, ya bisa dibuang. Baru nanti yang dipilih yang bagus-bagus, yang penting ikut skenario pembelajarannya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu berinteraksi dan berinovasi dalam pembelajaran? Apakah cuma menjelaskan, terus ada pertanyaan, terus kasih soal? Nah, itu juga masih konvensional. Jadi Bapak Ibu tadi di RPP tadi kan sudah ada dijelaskan gitu ya. Jadi nggak bisa lagi kita hanya istilahnya hanya seperti pembelajaran dan zaman dulu ya. Datang langsung jelaskan sedikit, kasih soal. Jadi yang ini Bapak Ibu harus pikirkan betul-betul apa isi di dalam video yang merupakan kemampuan Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas yang nyata. Baru nanti real. Jadi intinya apakah harus diisi semua? Ya sebaiknya iya. Karena kalau nggak diisi semua, maka yang tidak diisi tidak ada nilainya. Misalnya menggunakan media, maka skor penggunaan media tidak ada. Jadi kalau harus dibuat, ya kalau menurut saya, kalau harus itu apa ya, wajib ya. Kalau wajib ada sanksi. Ya kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa, paling iya, gitu. Pak. Ya. Nah, ini loh Pak, video buat itu, apakah kita harus buat Google ataupun Zoom meeting gitu, ataupun kita membuat video menjalankan materinya saja gitu, menjalankan untuk mengajar gitu. Bu, coba volume agak dikecilkan dikit Bu, atau agak jauh biar jelas Bu, agak storing tadi. Bisa diulangi Bu? Ini loh Pak, saya mau bertanya Pak, tadi kan video yang dibuat itu apakah kita harus membuat Google Meet atau Zoom meeting, divideokan, harus ada anak-anaknya di situ, ataupun kita membuat video pembelajaran langsung kita mengajar, menjelaskan dari kegiatan awal sampai akhir. Ya. Nah itu aja Pak. Video meeting atau daring? Ya Ibu, sekarang kalau di sekolah Ibu itu memang tidak ada pembelajaran real di daring, ya Ibu lakukan daring. Karena misalnya nggak mungkin juga Ibu panggilin siswa satu-satu di situ, karena memang di sekolah dilarang tatap muka ke sekolah kalau memang itu harus daring. Jadi kalau memang di sekolah Ibu itu daring, ya rekaman daring lah. Di Zoom meeting itu cuma kan nanti ada interaksi nanti di situ. Nah, Ibu sorot juga lah tuh di layar itu, waktu Ibu menjelaskan seperti apa, terus respon siswa seperti apa, Ibu memberi tugas seperti apa, dan seterusnya. Tapi kalau memang di sekolah itu ada, sekarang istilahnya sekarang itu yang bergantian ya, dengan protokol kesehatan, misalnya satu kelas itu 30 orang, itu dibagi menjadi 2 kelompok atau 3 kelompok, sekali datang 10 orang, ya nggak apa-apa yang 10 orang itu Ibu ajar, Ibu rekam, mungkin lebih real. Tapi yang jelas, jangan menyalahi aturan. Kalau misalnya di sekolah itu tidak membolehkan tatap muka di kelas, jangan Ibu laksanakan, nanti malah jadi masalah. Tapi intinya, video pembelajaran
rekaman video pembelajaran ini adalah ganti dari ujian Ibu di kelas yang diamati langsung oleh penguji. Jadi kalau tidak masa COVID, Bapak Ibu itu masuk di kelas real, itu dinilai langsung oleh satu dosen dan satu guru, yang tadi saya katakan duduknya mereka di belakang, sehingga pas menghadap Ibu menghadap ke belakang, ke siswa dan ke guru dan dosen, di situ akan diamati langsung. Tapi karena tidak ada pertemuan tatap muka, maka digantikan dengan video. Nah sekarang isi videonya tadi, yang tadi itu, jelaskan aja, kalau memang itu daring ya harus daring, kalau memang ada real, sebaiknya dengan kelas real gitu. Ya, silakan. Tadi siapa yang nanya? Mbak? Bertanya Pak, saya Yo. Pak Mutmainah Pak. Ya, Yang saya tanyakan tentang portofolionya Pak. ya, Jadi kan di portofolio tadi itu ada beberapa komponen ya Pak ya. ya, Nah itu kan mungkin tidak semuanya punya itu Pak. ya. Kalau semuanya hanya punyanya yang nomor 3 atau yang nomor 4-nya saja, itu gimana Pak? Gini Bu, pada prinsipnya ini semua ada skor nilainya. Tadi sudah saya gambarkan itu kan. Kalau Ibu tidak isi, Ibu tidak mendapatkan keuntungan karena tidak mendapat skor. Jadi sebaiknya Ibu isi. Nah sekarang cara mengakalinya gimana? Misalnya melaksanakan penelitian dan publikasi. Ibu nggak ada misalnya. Segeralah mau dari sekarang Ibu lakukan penelitian. Kan nggak susah-susah amat. Yang penting nanti ada surat keterangan dari kepala sekolah bahwa Ibu memang benar melakukan penelitian dengan judul ini, bla 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 bla, ya kan? Nah setelah ada laporan penelitian ini, itu kan skornya baru 0,5. Ibu buatlah itu misalnya diseminarkan di kalangan teman-teman guru, nggak apa-apa, buat Zoom, ada buktinya. Nanti buatlah itu keterangan bahwa itu sudah diseminarkan. Ibu sudah dapat poin penelitian, sudah dapat poin seminar dari mulai yang tidak ada. Daripada kosong. Ya kalau Ibu nggak buat nggak apa-apa, nggak akan ditangkap polisi, tapi paling tidak dapat skor ya tidak lulus gitu. Jadi itu harus disyahati Bu. Jadi harus ada di sini penelitian, nah publikasinya. Kalaupun itu tidak diterbitkan, ya Ibu pikir-pikir juga, apakah cukup dengan hanya presentasi, apakah Ibu nanti misalnya diedit, kan banyak itu jurnal, nggak usahlah kita ambil yang 3 skornya, yang dapat 2 aja, yang tidak terakreditasi Sinta, yang jurnal-jurnal biasa, yang penting ada ISSN, ikuti aja, download dari jurnalnya, template-nya seperti apa, nanti kalau udah publish, itu jadi poin Ibu. Jadi makanya kita berterima kasih kepada penyelenggara PPG Unimed ini, karena dari awal sudah diingatkan Bapak Ibu, jadi tidak minggu depan ujian baru dikasih tahu gitu. Itu kita gimana mau melaksanakan penelitian gitu. Ini kan kita dari jauh sudah ada gitu. Jadi siapa? Bapak boleh bertanya Pak? Ya silakan. Iya Pak, ini yang pertama Pak, untuk pelaksanaan UP itu sendiri Pak, tempatnya itu ditunjuk apa yang terdekat apa di Unimed Pak? Itu yang pertama Pak. Yang kedua itu mengenai pembelajaran luring Pak. Untuk siklus 1 kemarin saya kan masih daring Pak situasinya. Nah untuk hari Kamis besok kita mulai luring gitu Pak. Apa mengambil salah satu sampel dari siklus 1 apa siklus 2 gitu Pak? Kalau siklus 1 kan masih daring, untuk siklus 2 saya Kamis besok pasti luring Pak, gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Yang saya jawab yang pertama, biasanya gitu ya. Walaupun kita misal PPG di Unimed, tapi kalau ada tempat ujian UP di tempat yang lebih dekat dengan tempat tinggal kita, boleh di sana. Misalnya Bapak tinggal di Aceh, Bapak UP bisa di Unsiah, gitu. Nggak mesti ke Unimed gitu. Tapi kalau di daerah Sumatera Utara ini kayaknya cuman Unimed ya, Unimed dengan UNSU sama-sama di Medan gitu. Kalau di Jawa Barat Pak? Ya boleh di Jawa Barat. Bapak nanti waktu mendaftar, Bapak laporkan Bapak itu ujian itu di mana gitu. Nanti kan panitia waktu registrasi nanti kan ada pilihan. Nanti terus keluar daftar nama peserta ujian UP. Makanya itulah kadang-kadang kita perbedaan begini. Terutama dalam penilaian akreditasi. Misalnya akreditasinya begini. Misalnya Unimed mengelola 400
mahasiswa kan. Terus kelulusannya berapa? Hanya 100. Itu bukan berarti yang 400 tak lulus. Yang 400 itu ujiannya di tempat lain gitu. Jadi itu boleh karena itu nasional. Nah, itu pun nanti peraturan lebih detail itu akan keluar nanti menjelang ujian itu. Tapi yang selama ini kira seperti itu. Dan besok baru ada kami penyegaran para penyelia 2 hari ya, besok Rabu dan Kamis. Saya pikir itu tidak begitu berubah. Jadi kalau Bapak di Jawa Barat, cari ya yang dekat lokasi tempat tinggal Bapak, yang sebagai penyelenggara. Ada UPI, ada tempat lain, itu ada daftarnya nanti. Silahkan ambil yang terdekat. Nah, tapi saya ingatkan Pak, kalau kita misalnya kuliahnya di Universitas A, ujiannya Universitas B, pastikan Bapak kenal betul Universitas B itu. Kenapa? Begitu Bapak terlambat, Bapak tidak diperkenankan masuk. Makanya yang harus disiapkan panitia tadi saya skip aja, itu ruangan, harus ada kamar mandi, harus ada penunjuk arah. Bisa saja kita masuk kampus tapi nggak tahu di mana lokasi ujiannya. Jadi itu di jalan nanti sudah ada tanda panah, lokasi ujian UP, PPG, terus masuk di ruangan mana, itu ada nanti di situ. Dan itu kami sebagai penyelia, kami menilai itu. Kalau memang itu tidak ada, itu nanti akan dapat tegur panitia. Jadi termasuk listriknya. Jadi pesan saya, pastikan dulu jangan mepet sekali waktunya. Ya pokoknya sebelum ujian Bapak sudah tahu lokasinya, atur waktu 1 jam sebelum ujian berlangsung, sesuai jadwal Bapak sudah di lokasi. Karena ada proses administrasi, ada pemanggilan, pencocokan identitas, deteksi segala macam. Jangan gara-gara itu Bapak terburu-buru, sudah stres duluan, begitu menghadapi komputer, bisa buyar pikiran itu. Jadi itu tidak menguntungkan Bapak. Terus yang kedua, Bapak, apa tadi? Oh itu ya, luring atau daring ya Pak ya? Iya Pak, ada 2. Ya, kalau saya suruh milih, saya lebih bagus rekaman di luring. Karena itu real, misalnya siswa yang bertanya, ekspresinya itu kan kelihatan. Ya, kalau memang ada luring gitu ya. Tapi kalau memang daring ya, apa boleh buat ya daring lah. Kalau daring misalnya, ya yang dilihat cuman Bapak aja di situ di Zoom itu. Nanti begitu siswanya, jangan-jangan nggak aktif. Kerugiannya begini Pak. Yang kita khawatirkan, penilai hanya melihat apa yang di layar, sementara yang di layar yang Bapak tampilkan dalam video itu lebih rendah dari yang Bapak lakukan. Kan Bapak rugi. Sebenarnya Bapak melakukan sampai level 8, tapi yang terekam di videonya level 4, yang dinilai kan 4. Harusnya yang di video itu ya paling tidak sama dengan yang memang benar Bapak lakukan. Gitu. Usahakanlah itu sebaik mungkin dibuat, mau diedit, dipenggal, dibuang yang nggak bagus, disisip lagi, beberapa kali Bapak ketian ya nggak ada masalah. Karena penilaian nanti yang dilihat dari video gitu. Kecuali kalau ujian langsung ya nggak bisa diralat, kecuali udah nyerah kalau memang ada ulangan. Kalau nggak biasanya kan nggak langsung dinilai di situ. Saya pikir itu Pak. Mungkin ada yang lain? Saya Pak. Ya. Silakan Bu. Atau Bu Tiur ini enggak langsung aja kita tanya karena Iya, waktunya nggak apa-apa, Pak. Karena ya, menghemat waktunya sudah hampir jam 6 ya Ya, di Bandung. Bapak sebentar saja Pak Ya, terkait dengan yang tadi Pak untuk memilih LPTK Pak untuk UP. Kebetulan saya memperkenalkan diri dulu Pak, saya Pratiwi dari Papua Barat Pak, dari timur Indonesia Pak. Iya. Ya, karena saya ditempatkan di Unimed, yang saya tanyakan Pak, kalau kita mau UP, apakah harus di LPTK yang sama-sama ada jurusannya Pak, atau walaupun LPTK-nya nggak ada jurusan pemasaran, bisa? Itu yang saya tanya Pak. Nggak, nanti harus menginduk dia Bu. Jadi biasanya nggak semua LPTK buka semua prodi gitu. Oh begitu, jadi, harus yang sama punya prodinya ya Pak ya? Iya, tapi ambil yang terdekat lah. Misalnya Ibu dari Papua Barat, iya. Mungkin nggak mesti ke Medan, bisa aja mungkin di Makassar gitu ya, atau, iya, Pak, atau di dekat-dekat situ gitu. Berarti jadi nanti itu nanti ada daftar dikeluarkan, nanti Ibu bisa pilih di mana Ibu mau ujian di lokasi Oke, terdekat baik. gitu. Oke, terima kasih Bapak. Iya.
Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Izin bertanya Pak, boleh Pak? Silakan Pak. Dengan siapa Pak? Dengan Degi Susilo Pak. Oke. Pak Susilo. Pak, untuk kalau yang luring ya Pak ya, itu tetap semua anak atau kita batasin aja Pak untuk buat videonya Pak? Maaf. Ini ikuti protokol kesehatan di sekolah Pak. Kalau di sekolah itu zonanya memang sudah aman, bisa kelas penuh ya silakan. Tapi kalau memang diterapkan itu mesti zona terbatas, misalnya itu dibagi grup ya 30 orang, tapi yang dibolehkan hanya 10, ya 10 orang itu nggak apa-apa Pak. Jadi yang penting intensifkan Bapak mengajar yang 10 orang itu. Bagaimana Bapak menggilir pertanyaan, bagaimana Bapak merespon interaksinya dengan siswa, terus bisikan juga Pak siswanya itu, jangan cuma diem doang gitu, namanya ini ujian, harus nampil memang benar. Kalau perlu Bapak latihan dulu dengan anak-anak, baru Bapak rekam, jangan langsung asli, jangan polos sekali, itu kan mau diuji gitu. Baik Pak, ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Artinya begini Pak ya. Halo Pak. Ya, silakan. Silakan. Iya Pak. Tambahan dari pertanyaan tadi Bapak yang sebelumnya, biasanya kan siswa sekarang datang ke sekolah bukan pakai baju sekolah, artinya mereka tinggal ngambil LKPD yang ada di sekolah langsung pulang di rumah. Jadi kalau nanti rekaman kalau pembelajarannya secara luring itu apakah wajib pakai baju sekolah atau baju biasa? Nah, sekarang gini, kalau itu kan bisa dijelaskan. Itu bisa dijelaskan di waktu membuka itu, Bapak sisipkan aja. Misalnya tidak pakai baju sekolah. Anak-anak kita hari ketemu, nah kebetulan tidak pakai baju sekolah karena sekolah menginginkan bla 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 seperti itu. Tapi intinya kalau memang luring ya sebaiknya pakai pakaian sekolah Pak. Kalau dia pakai baju bebas kan itu memang tidak ada PBM, dia hanya ngambil LKPD terus pulang, tidak ada PBM di situ, berarti itu daring. Kalau luring berarti dia kan memang ya pakaian sekolah sebenarnya. Dengan jumlah yang terbatas gitu, ambil 10 orang dengan kelas yang besar, 10 orang kan bisa kelang-kelang satu Pak, diatur sedemikian rupa, ambil kameranya dari sudut, nah, apa Pak, didesain. Pokoknya ya pesan saya buat sebaik mungkin rekaman video karena itu yang mau dinilai gitu. Walaupun sebenarnya kita sudah melaksanakan dengan bagus, dengan kompetensi yang bagus, tapi karena ini yang dinilai hanya di video, ya tim penilai tidak bisa melihat kondisi Bapak Ibu yang sebenarnya. Jadi sayang, saya katakan tadi, kita sebenarnya sudah nilainya 8, tapi karena di video hanya pantasnya dinilai 4, maka penilaian yang beri 4 rugi Bapak Ibu. Itu yang saya maksudkan tadi. Desainnya sedemikian rupa. Makanya kita perlu strategi bagaimana, walaupun disampaikan oleh Pak Wersatu tadi, ya ini bukan segalanya. Karena yang segalanya itu adalah bagaimana kita mengajar dengan baik, jadi guru favorit, guru idaman. Nah, tapi kan rasanya tidak sah juga kalau kita tidak profesional kan, karena profesional itu kan nanti ada sertifikasinya gitu. Jadi ya kita tidak boleh juga lah menampilkan itu. Saya pikir kita semua membutuhkan itu gitu. Itu Pak ya. Ya Pak, saya mau bertanya. Ya silakan Ibu, dengan siapa nih? Saya dari Banda Aceh Pak, Mbak Dewi Karmila. Ya. Ini loh Pak, di portofolio di bagian nomor 4 hasil karya tadi, misalnya kita ada satu karya seni. Apakah kita sebagai mahasiswa maksudnya membuat video juga, saya ada praktek nari misalnya gitu. Itu yang akan ditampilkan gitu Pak, bisa tuh Pak? Bisa apa kita menari atau anak kita gitu? Kita yang kan gitu. Intinya begini Bu, ini kalau kita lihat, ini saya share dulu ya Bu. Nah, saya share dulu. Ini udah nampak di layar Bu? Sudah Pak, menghasilkan karya inovasi. Ya. Nah, saya ambil karya seni misalnya. Ya.
Kebetulan di sekolah saya ngajar seni juga Pak, ngajar nari. Nah, gini, kalau misalnya itu seni, Ibu harusnya kan itu media pembelajaran. Tapi kalau memang Ibu merekam tarian, Ibu sedang menari, kalau itu dalam konteks sesuai materi pelajaran, nggak apa-apa. Dalam konteks edukasi, artinya apa? Saya ambil contoh begini, kalau Ibu ngajar nari, saya sekarang muridnya misalnya, Ibu ngajarkan nari, terus Wah, latihan lagi anak-anak, terus latihan. Setelah satu putaran salah, Bu ulangi Bu, saya gerakan 2 tadi nggak jelas, Ibu ulangi nari. Terus satu lagi temennya apa? Itu Ibu kan sudah mulai jengkel gitu kan? Karena Ibu harus mengulangi nari lagi berkali-kali gitu kan? Dengan media mau 100 kali diulangi gerakan Ibu tidak berubah, itu satu. Kedua, media itu bisa digunakan di mana-mana tanpa harus melakukan Ibu menari lagi yang bisa membuat Ibu marah karena mengulang-ulang, itu sudah bisa masuk karya. Tetapi harus ada inovasi. Inovasinya itu yang perlu Ibu terangkan nanti di portofolio. Keunggulan produk media Ibu itu bla bla bla. Pandailah Ibu nyanyikannya di situ bahwa ini bermanfaat gitu. Jadi jangan hanya tampilkan, nanti nggak ngerti yang menilai. Itu sebenarnya emas, tapi karena nggak dibalut dengan media yang bagus, ya orang menilainya jangan pikirnya itu cuma perunggu gitu. Jadi Ibu nyatakan nanti di situ. Jadi itu bagus. Yang webinar itu loh Pak, kita buat seminar misalnya dengan kawan di sekolah. Itu temanya apa Pak? Oh, temanya kalau itu konteks dengan pembelajaran. Kecuali untuk pengembangan diri. Kalau pengembangan diri ya sesuai dengan latar belakang pendidikan Ibu. Ya Pak, kebetulan kan macam kemarin ada kepala sekolah minta tolong saya bersosialisasi macam mana pengajaran melalui Zoom, misalnya seperti itu. Bisa Pak? Bisa, itu bisa. Oh ya, berarti mungkin saya ulang lagi. Ya, makasih Pak. Yang penting itu dilaksanakan 2 tahun sebelum Ibu masuk tambah sekarang ini gitu. Kalau 3 tahun yang lalu udah nggak bisa waktunya. Jadi hanya 2 tahun terakhir yang bisa diakui Ibu gitu. Termasuk Ibu ya. Ya kalau itu misalnya media ya Ibu rekam ulang aja lagi. Kan produksinya itu kan jadi 2020 gitu. Iya Pak. Tapi kalau buku ya harus direvisi baru bisa terbit lagi edisi keberapa gitu kan. Nah, teknologi bisa. Ya. Masih ada waktu Bapak Ibu? Kalau di Medan ini belum maghrib, mungkin di Bandung sudah ya. Di Papua apalagi ya. Bu Tiur mungkin bisa ambil alih. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau dipertanyakan terkait untuk sosialisasi UKM PPG kita? Bu Tiur, saya Bu. Ya, silakan Bu. Saya tanya sebentar Bu, yang itu kan yang portofolio itu yang nomor 2 aja melakukan refleksi diri. Nah itu yang contohnya yang kayak gimana ya Pak? Pak atau Bu? Ya, Pak Sriyadi. Oh ya. Baik. Tes. Ya. Kasih. Bu, ini kan yang refleksi diri. Misalnya Ibu ngajar apa ini misalnya? Saya ngajar akuntansi, Pak. Misalnya ngajar akuntansi. Waktu Ibu ngajar akuntansi itu dari dulu-dulunya itu kok ada masalah gitu ya. Masalahnya apa? Hasil belajarnya nggak sesuai dengan kita inginkan. Kita merasa ngajar udah bagus, begitu ujian kok jeblok gitu ya. Kan tentu ada masalah. Ibu pikirkan upaya apa yang Ibu buat secara terus-menerus sehingga memperbaiki dari semester ke tahun ke tahun berikutnya sehingga menemukan hasil yang bagus. Saya ambil contoh begini. Saya dulu tahun 2006 karena mengikuti teaching grant, saya ngajar statistik. Kalau saya ngajar statistik, kasih soalnya sama, mereka ujian hasilnya itu ya pasti sama karena soalnya sama.
gitu kan, sehingga kita nggak tahu mana sumbernya, mana yang duplikatnya gitu. Nah, karena itu nggak jelas, kita ngasih nilainya pun nggak bisa fair, sehingga nanti ada, Pak, siapa itu contek saya kok dia nilainya lebih tinggi dari saya. Coba kita perbaiki. Misalnya apa? Dengan memberikan soal yang berbeda, tapi tingkat kesukarannya sama. Oh, yang ini kerjakan nomor ganjil, yang ini kerjakan nomor genap. Oh, tuh yang ini N-nya misalnya 20, yang ini terus nambah 2. Nomor urutnya ini nambah 2, nambah 2, nambah 2. Jadi hasilnya tidak akan sama. Terus misalnya, itu udah bisa. Dia karena ada rumus, tinggal masukkan bisa selesai. Nah, sekarang suruh dia membuat soal sendiri, ngerjakan sendiri. Kadang-kadang bisa aja dia buat soal, tapi nggak bisa dikerjakan. Karena apa? Soalnya salah. Jadi tidak mungkin kerja. Kalau dia bisa membuat soal yang benar dan bisa mengerjakan benar, berarti dia sudah lebih unggul. Inilah proses perbaikan kita. Jadi kalau misalnya pembelajaran yang lain, contoh misalnya selama ini ngajarnya hanya di kelas saja, sehingga nggak ngerti tuh, misalnya mahasiswa itu gimana sih sebenarnya CAP itu, maka ibu datangkan misalnya orang yang punya CAP atau ibu bawa peserta didiknya ke lapangan, proses audit yang sebenarnya seperti apa, sehingga hasil pembelajarannya itu yang ibu perbaiki itu akan menjadi lebih bagus. Kira-kira seperti itu untuk refleksinya, Bu. Jadi intinya itu ada perbaikan kinerja dari waktu ke waktu sampai sekarang ini bisa menghasilkan sesuatu yang baru, ada inovasinya. Jadi bukan hanya misalnya kalau kasih tugas 1 dia nggak bisa mengerjakan ujian, terus kasih tugas 2, kasih tugas 3, itu nggak ada inovasinya, itu hanya hambatan, hanya hambatan, jadi constraint. Jadi ini soalnya harus ada inovasinya. Apa kebaruan di situ yang tidak dikerjakan orang lain, tapi ini kita buat dan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru, menjadi lebih baik atau menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Jadi intinya di situ, Bu, ada kebaruan dan manfaatnya itu nyata. Jadi ada kebaruan, kalau nggak ada manfaatnya itu juga nggak bisa dapat skor bagus di refleksi diri gitu. Itu kira-kira, Bu. Bu Tiur, mungkin saya ada. Saya Pak. Sedikit, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Satu penanya lagi ya. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Bu Surya. Iya, Pak. Seperti ini, Pak ya. Kami kan saya ya membuat daring, Pak ya. Setelah itu kalau misalnya siswanya paling banyak itu 5 orang. Gimana, apa boleh Pak? Karena kan tidak memiliki HP, lepas itu kendalanya itulah Pak. Bagaimana bisa Pak? Nah, bisa jawab Bu Dir? Ya. Ya, saya jawab. Nah, ya, kalau 5 orang, kenapa mesti daring? Artinya kalau satu kelas itu misalnya peserta didiknya ada 30, sementara daring hanya 5 orang, itu nanti jadi pertanyaan besar di kalangan penilai gitu. Lebih bagus kalau cuma 5 orang, datangkan aja di sekolah, ambil kelas yang mungkin 6 kali 8 meter, Ibu bisa isi di situ 10-15 orang. Jadi Ibu luring aja, kecuali kalau memang daring, itu kan tidak terbatas. Ya satu kelas 30 bisa aktif semua. Artinya begini, kalau memang hambatannya itu daring tidak ada fasilitas, berarti PBM-nya nggak berjalan. Berarti nanti Ibu dinilai bagaimana dengan 25 orang lainnya yang tidak belajar daring, dari mana dia bisa. Kalaupun dia bisa ngerjakan, jangan-jangan yang ngerjakan bukan peserta didiknya. Jadi sebaiknya diantisipasi sehingga keraguan seperti itu bisa kita perkecil dalam rangka mendapatkan skor yang tinggi gitu. Berarti semua bahan itu boleh kami gantikan, RPP kami kan kami buat kan daring, berarti kami ganti dengan luring Pak ya? Ya, kalau memang luring. Tapi kalau memang daring, tapi jangan 5 orang gitu. Ya kalau tujuannya kalau daring ini kan tidak mesti dibatasi. Kalau luring kan memang dibatasi karena dalam konteks protokol kesehatan. Tapi kalau misalnya ini daring berarti kan
nggak dibatasi jumlahnya berapa. Kalau hanya 5 orang nanti dari pertanyaan gitu. Pokoknya itu intinya tutup aja kelemahan, tampilkan yang bagus gitu. Jadi kalau memang nanti wajib semua harus daring, usahakan daring. Kalau misalnya siswanya itu tidak fasilitasnya tidak ada, Ibu pandai-pandai datang aja ke sekolah, kan sekolah punya fasilitas, labnya misalnya ada, ya nggak apa-apa, dibagi itu nanti di situ, satu di mana, tapi jangan hanya 5 orang, karena nanti nampak itu seperti main-main kita gitu. Oh, iya Pak, terima kasih Pak ya. Makasih Pak. Ya, masih ada lagi Bapak Ibu? Mungkin sudah 5 menit lagi, sudah jam 6 ini. Nah, intinya begini, kalau ini sudah cukup, ini kan baru pengantar. Jadi ini hanya pengantar, kami mengingatkan Bapak Ibu supaya bersiap-siap. Jangan mendadak mau ujian, baru kita tahu kita nggak ada persiapan. Karena nggak semua itu bisa disiapkan dalam waktu dekat. Contohnya tadi penelitian, karya inovatif. Itu harus Bapak Ibu persiapkan dengan baik supaya nanti kita bisa mendapatkan skor maksimal. Kalau skor maksimalnya nanti bisa dapat, ya insya Allah bisa lulus lah, kita nggak usah ngulang-ngulang lagi. Karena ada juga yang sampai beberapa kali ngulang itu kan nggak cocok lagi lah kalau zaman sekarang gitu ya. Jadi usahakan sekali tembak, lulus gitu. Mudah-mudahan gitu. Jadi kami hanya bisa memberikan pengarahan seperti ini, karena kita nggak bisa intervensi lebih lanjut. UP-nya online, UKIN-nya sudah ada lagi rekamannya seperti itu. Jadi kami hanya bisa mengingatkan supaya Bapak Ibu bisa membuat sesuatu yang terbaik sehingga itu bisa menghasilkan skor nilai yang baik, dan itu akan berkontribusi dengan kelulusan Bapak Ibu, karena itu nilainya itu UP dengan UKIN bukan salah satunya, dua-duanya harus lolos. UP-nya harus 70%, UKIN-nya juga nanti harus ada skor-skor tertentu sehingga nanti di atas grade kelulusan baru bisa dinyatakan lulus sebagai guru profesional. Saya pikir itu Bapak Ibu. Oke, itu aja. Terima kasih mungkin kepada Pak Sriyadi. Kalau untuk aplikasinya mungkin belum tersedia ya Pak ya? Ya, hampir sama di panduan itu ada nanti. Ya, masih ada waktu lagi. Mungkin kegiatan rapat koordinasi kita untuk sore hari ini rangkaiannya sudah selesai. Kami kembalikan kepada Bapak Wakil Rektor 1 untuk menutup rapat koordinasi kita di sore ini. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini, selamat malam untuk Indonesia bagian timur, untuk kita semua ya. Kita berdoa kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk sampai selesainya program PPG ini. Begitu juga nanti dalam menjalani ujian yang sebentar lagi akan kita hadapi. Jadi terima kasih kepada Pak Dr. Sriyadi ya yang sudah menjelaskan dengan sabar semua proses-proses itu. Kita memahami kegalauan dari peserta karena pastilah ada keraguan dan kekhawatiran kalau tugas yang dibuat atau yang akan diserahkan ke panitia mungkin ada kekurangan. Oleh karena itu tadi sudah diingatkan, buatlah yang terbaik. Karena kita ini akan dipotret, kita memotret diri sendiri dalam durasi waktu yang sangat terbatas itu, tampilkan semua kemampuan kita. Ya, kita kerjasama yang baik dengan para siswa. Tadi sudah disampaikan, latihan terlebih dahulu juga tak apa-apa. Ya, diulangi berkali-kali juga tak apa-apa videonya. Kalau dianggap kurang baik, ulangi sekali lagi. Ya, kalau kira-kira setelah diputar ada yang kurang lagi, ulangi lagi, gitu ya. Jadi sampai nanti yang dianggap terbaik itu yang kita kirimkan. Ya, kemarin kita menemukan ketika uji kompetensi, saudara-saudara diberi kesempatan untuk memilih
perangkat pembelajaran yang terbaik, topik apa yang akan diuji, tapi kami menemukan ternyata yang dipilih oleh peserta ketika diuji itu masih ada juga yang miskonsepsi. Ya, berarti kan dia disuruh memilih topik yang paling dia kuasai, ternyata setelah diuji di depan penguji malah materinya tidak dikuasai. Itu kan sesuatu yang menurut saya pengalaman yang kurang baik. Ya. Tidak apa-apa, mungkin dari 50 topik yang tersedia kita memilih satu yang terbaik yang kita kuasai, pastinya itu yang ditampilkan. Begitu juga nanti ketika ini video yang akan dibuat, itu dibuat sebaik mungkin, karena kita sedang dipotret dan orang hanya menilai dari potretnya. Bayangkan kalau kita ingin dilamar orang, kemudian kita diminta foto yang untuk dipertimbangkan sebagai calon istri misalnya, kita akan cari pose yang terbaik, ya. Pakai baju yang paling baik yang kita foto dan kita kirimkan sehingga yang lihat fotonya akan tertarik gitu ya. Meskipun setelah dipoto kita make up-nya kita buang seperti yang di film-film Korea itu, nampak aslinya yang sangat berbeda gitu ya. Ini tidak apa-apa, itu kiat sudah disampaikan oleh Pak Sriadi tadi. Jadi buatlah yang terbaik ya. Jadi tadi portofolionya juga dideskripsikan dengan baik, dengan bahasa yang baik. Kalau kita punya narasi tentang merefleksi tadi itu, ditulis dengan baik di situ. Suruh orang lain membaca, apakah yang kita tulis itu dipahami oleh yang membaca atau tidak. Ya. Gunakan kalimat yang paling efektif, yang orang lain tahu bahwa kita sudah melakukan perbaikan, kita sudah melakukan di dalam perencanaannya sampai kemudian pelaksanaannya, kemudian itu menunjukkan kita mendeskripsikan apa yang sudah kita lakukan untuk perbaikan, membuat inovasi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Sriadi. Ya, itu dituliskan dalam sebuah narasi atau kita kirim, dibaca orang dan orang tahu, oh ternyata Ibu Bapak guru ini sudah melakukan hal-hal seperti ini sehingga hasilnya menjadi lebih baik misalnya. Jadi itu dibaca dulu oleh orang lain, dilihat dulu oleh teman, kan ini punya kelompok ini, peer groupnya, saling membaca juga nggak apa-apa, oh ini kurang lengkap, ini kurang baik ini. Jadi setelah baik baru dikirimkan, video ditonton ulang, dikirimkan seperti itu. Itu rahasianya kalau kita ingin, ya kita ini sebenarnya panitia ini tidak akan mempersulit peserta, tapi kita lagi-lagi tidak bisa menentukan juga, karena seperti yang disampaikan tadi, kita bekerja dalam sebuah sistem. Jadi ya kita menginginkan kita semua akan baik hasilnya. Ya. Doa kami Bapak Ibu semuanya mendapat pikiran yang cerah ya, dimudahkan oleh Allah, dilancarkan pikiran kita ya, digerakkan kreativitas kita sehingga nanti semua yang diminta tadi bisa dibuat sebaik-baiknya oleh Bapak Ibu semua. Sehat-sehat kita. Terima kasih sudah mengikuti acara ini ya. Dan saya secara resmi dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Sriadi sekali lagi dan seluruh panitia, Bapak Koordinator, Bu Tiur dan semua tim teknis penyelenggaraan pertemuan hari ini. Demikian. Selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua tim kelas, kepada seluruh panitia yang terlibat di dalam Zoom ini. Selamat sore. Selamat sore Bu Tiur. Sore Bu Tiur. Sore Bu